Motherboard, juga dikenal sebagai mainboard atau system board, adalah papan sirkuit tercetak atau PCB yang membentuk tulang punggung komputer. Ini adalah komponen utama yang menghubungkan dan mengordinasikan semua komponen lain di dalam sistem, menyediakan komunikasi dan aliran data di antara mereka. Fungsi motherboard yang pertama adalah menyediakan slot dan soket, menghubungkan komponen, menyediakan daya, menyediakan antarmuka, dan mengontrol aliran data. Ada 3 jenis motherboard yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah ATX atau Advanced Technology Extends. Memiliki ukuran 305x244 mm. Faktor bentuk yang paling umum digunakan mendukung berbagai macam komponen dan slot ekspansi, serta cocok untuk komputer desktop dan workstation. Yang kedua, Micro ATX. Ukuran 244x244 mm. Versi yang lebih kecil dari ATX, mendukung lebih sedikit slot ekspansi, cocok untuk komputer desktop dengan ruang terbatas. Yang ketiga, Extends ATX atau IETX, ukuran 305x330 mm. Varian ATX yang lebih besar, mendukung lebih banyak slot ekspansi dan perangkat penyimpanan, digunakan dalam workstation dan motherboard memiliki beberapa komponen di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah soket prosesor. Soket prosesor adalah konektor pada papan induk komputer yang dirancang untuk menerima prosesor atau CPU. Ini menyediakan jalur listrik dan kabel data antara prosesor dan papan induk. Fungsi soket prosesor yaitu untuk menghubungkan CPU ke papan induk, untuk menyediakan daya dan data, untuk menjaga prosesor tetap di tempat, dan untuk disipasi panas. Yang kedua adalah slot RAM atau Random Access Memory. Slot RAM adalah konektor pada motherboard yang memungkinkan pemasangan modul memori RAM. Slot ini dirancang untuk menyediakan antarmuka listrik dan mekanis untuk mentransfer data antara motherboard dan RAM. Kecepatan RAM diukur dalam MHz atau MHz. Slot RAM mendukung kecepatan RAM yang berbeda, yang bergantung pada jenis slot dan motherboard. Slot RAM yang lebih baru umumnya mendukung kecepatan RAM yang lebih tinggi. Kapasitas RAM diukur dengan gigabyte atau GB. Slot RAM mendukung kapasitas RAM yang berbeda, yang juga tergantung pada jenis slot dan motherboard. Slot RAM yang lebih baru umumnya mendukung kapasitas RAM yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah pin power connection atau pin koneksi daya. Pin koneksi daya digunakan untuk menyediakan daya ke komponen elektronik seperti microcontroller, sensor, dan aktuator. Pin-pin ini biasanya diberi label sebagai VCC, VDD, GND, atau PWR. VCC memberikan tegangan positif ke komponen. Tegangan VCC biasanya berkisar antara 3,3 V hingga 5 V. Tegangan VDD menyediakan tegangan positif ke komponen, tetapi biasanya digunakan untuk komponen semikonduktor tertentu seperti MOSFET. Mirip dengan VCC, tegangan VDD juga berkisar antara 3,3 V hingga 5 V. Tegangan GND menyediakan referensi tegangan 0 V untuk komponen. Semua tegangan lain dalam sistem diukur relatif terhadap GND. GND biasanya dihubungkan ke terminal negatif sumber daya, misalnya baterai atau catu daya. Yang keempat adalah port SATA atau serial ATA. SATA atau serial ATA adalah antarmuka komputer yang dirancang untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, drive atau HDD, dan solid state drive atau SSD ke motherboard. Ini menggantikan antarmuka paralel ATA atau PATA yang lebih lama. Keunggulan port SATA, yang pertama kecepatan transfer tinggi, yang kedua kabel yang lebih tipis dan fleksibel, yang ketiga pengaturan hot swapping, yang keempat dukungan untuk trim, yang kelima keandalan tinggi.
Port SATA digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk ataupun SSD. Yang kelima adalah Port ID atau Integrated Drive Electronics atau ATA Advanced Technology Attachment. Port ID atau ATA adalah teknologi antarmuka yang menghubungkan motherboard ke perangkat penyimpanan seperti hard drive atau CD. Port ini memungkinkan transfer data antara motherboard dan perangkat penyimpanan. Port ATA menggunakan konektor 40 pin yang terdiri dari 20 pin di setiap sisi. Pin-pin ini menyediakan koneksi untuk data, alamat, kontrol, dan daya. Port ATA dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti SSD ataupun CD. Kelebihan port ATA yaitu biaya lebih rendah, kompatibilitas luas, dan kemudahan penggunaan. Sedangkan kekurangan port ATA yaitu kecepatan transfer terbatas, maksimal 150 MB per second, antarmuka paralel yang dapat menyebabkan masalah waktu, dan jarak kabel terbatas, maksimal 18 inci. Yang keenam adalah sistem panel konektor atau VPC. VPC adalah komponen penting dalam perangkat elektronik yang menghubungkan motherboard ke berbagai komponen seperti hard drive, drive optik, kartu grafis, RAM, dan kabel daya. Fungsi FPC adalah untuk menyediakan koneksi listrik dan data antara motherboard dan komponen lainnya, memungkinkan pemasangan dan pelepasan komponen dengan mudah, meningkatkan kemampuan servis, mengurangi ketegangan antar motherboard dan komponen, mencegah kerusakan akibat getaran, serta memberikan koneksi yang kokoh, memastikan transfer data dan daya yang andal. 7 adalah Serial Port Connector. Serial Port Connector adalah antarmuka komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke komputer secara serial. Artinya, data dikirim dan diterima secara 1 bit pada satu waktu. Konektor serial port digunakan untuk membuat koneksi fisik antara perangkat dan komputer. Konektor serial port banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk menghubungkan modem ke komputer, menghubungkan printer ke komputer, menghubungkan perangkat industri seperti sensor dan aktuator, serta menghubungkan perangkat jaringan seperti router dan switch. Yang ke-8 adalah slot PCI atau Slot Peripheral Component Interconnect. Slot PCI adalah antarmuka ekspansi bus komputer yang digunakan untuk menghubungkan kartu ekspansi ke motherboard. Kartu ekspansi adalah perangkat keras tambahan yang menyediakan fungsionalitas tambahan ke komputer, seperti kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. 9 dan 10 adalah slot PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express. Adalah antarmuka ekspansi berkecepatan tinggi pada motherboard komputer yang merupakan kartu ekspansi ke sistem. Slot PCI digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis kartu ekspansi seperti kartu grafis maupun kartu jaringan. Yang ke-11 adalah baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Adalah baterai kecil yang dipasang pada motherboard komputer untuk menyimpan pengaturan BIOS atau Basic Input dan Output System dan tanggal atau waktu sistem ketika komputer dimatikan. Tujuan baterai CMOS adalah untuk menjaga pengaturan BIOS. BIOS adalah firmware yang diprogram ke dalam motherboard dan mengontrol pengaturan perangkat keras dasar komputer, seperti urutan boot, pengaturan memori, dan pengaturan tanggal atau waktu. Baterai CMOS menyediakan daya ke BIOS, memastikan bahwa pengaturannya tetap utuh bahkan ketika komputer dimatikan. Masa pakai baterai CMOS biasanya 2-10 tahun, tergantung pada jenis baterai dan tingkat penggunaan komputer. Ketika baterai CMOS habis, pengaturan BIOS dan tanggal serta waktu akan diatur ulang, yang dapat menyebabkan masalah seperti komputer yang tidak dapat melakukan booting atau menunjukkan tanggal dan waktu yang salah. Yang terakhir adalah pin power connector.
Pin power connector adalah konektor listrik yang digunakan untuk menyuplai daya ke perangkat elektronik seperti motherboard, kartu grafis, dan hard disk drive. Konektor ini memiliki beberapa pin dengan ukuran, bentuk, dan fungsi yang berbeda. Saat memilih motherboard, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti 1. Pastikan motherboard kompatibel dengan prosesor, memori, kartu grafis, dan komponen lainnya yang ingin Anda pasang. Yang kedua, pertimbangkan fitur yang Anda butuhkan seperti slot ekspansi, port, dan dukungan untuk berbagai komponen. Yang ketiga, pilih motherboard yang sesuai dengan ukuran dan bentuk casing komputer Anda. Dan yang terakhir, tetapkan anggaran untuk motherboard dan cari opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kisaran harga Anda.